Bab 72. Siapapun yang menindasmu, kakak akan membunuhnya. Lapangan sepi. Semua orang melihat ke arah Mileye, dan semua orang bisa melihat bahwa kultivator pedang di depannya sedikit gila. Ini adalah Akademi Changmu. Pada saat ini, banyak orang menoleh untuk melihat ke arah Akademi Changmu. Diprovokasi oleh mahasiswa Akademi Changlan, bagaimana Akademi Changmu menghadapinya. Di kejauhan, Dwi Kali dan yang lainnya terlihat sangat jelek, terutama Dwi Kali. Saat ini, dia benar-benar tidak menyangka Ronald akan dipenggal oleh Mileye. Ronald, salah satu jenius nomor 1 Akademi Changmu, baru saja meninggal di sini. Itu dibudidayakan dengan hati-hati oleh Akademi Changmu. Tentu saja, pada saat ini, dia lebih terkejut, karena kekuatan Mileye jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terutama pedang terakhir, kekuatan pedang itu, membuatnya sedikit tergerak. Tumbuh begitu cepat. Dwi Kali menatap Mileye dengan keras kepala, dengan jiwa pembunuhan di matanya. Dan pada saat ini, Mileye datang ke Lin Siye, dia mengangkat pedangnya, tali yang mengikat Lin Siye terputus, dan Lin Siye jatuh ke pelukannya. Lin Siye memeluk Mileye dengan erat, "Kakak." Mileye menarik Lin Siye ke wanita di kursi roda di sampingnya, dia berjongkok di depan wanita berjubah hitam, "Tolong jaga dia." Wanita berjubah hitam itu merenung sedikit, lalu mengangguk, "Dia akan aman." Mileye berbalik dan berjalan menuju kelompok praktisi Akademi Changmu di kejauhan. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Kakak." Mileye berhenti, "Kakak hanya memilikimu sebagai kerabat dalam hidup ini, siapapun yang menggertakmu, kakak akan membunuh siapapun." Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke arah para siswa Akademi Changmu di kejauhan dengan pedangnya, dan berkata dengan senyum jahat, "Oh, Akademi Changmu adalah sekelompok bajingan. Tidak ada yang maju. Bukankah kalian meminta aku untuk datang? Aku ada di sini sekarang, kalian ciut. Lancang." Tidak jauh dari situ, tiba-tiba seorang siswa melompat keluar, dan dia menunjuk Mileye dengan marah, "Mileye, ini Akademi Changmu, bagaimana bisa?" Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, ekspresi siswa berubah drastis. Dia tidak berani menangkis pedang Mileye sama sekali, dia segera mundur. Pada saat ini, pedang di tangan Mileye tiba-tiba terbang keluar. Detik berikutnya, pedang keindahan spiritual telah muncul di depan murid itu. Dan pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menghantam pedang keindahan spiritual Mileye. Bang! Pedang keindahan spiritual di tangan Mileye langsung terlempar. Di lapangan, semua orang memandang Dwi Kali tidak jauh, karena Dwi Kali yang menembak. Melihat tembakan Dwi Kali, kerumunan yang menonton di seberang tiba-tiba tampak aneh. Mileye mengulurkan tangannya untuk memegang pedang keindahan spiritual. Dia menatap Dwi Kali. Dwi Kali hendak berbicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata dengan kejam, "Berhentilah bicara omong kosong, aku hanya ingin membunuh sekarang." Suara itu jatuh, dia membanting ke tanah, dan dia itu menembak ke atas kepala Dwi Kali. Tebas dengan pedang. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Begitu pedang ini muncul, ada ledakan tajam udara di lapangan. Melihat Mileye benar-benar menembak Dwi Kali, semua orang di sekitar tercengang. Apakah Mileye ini gila? Itu Dwi Kali, wakil dekan Akademi Changmu. Ini adalah master puncak alam mahir gaib. Pada saat ini, ekspresi Dwi Kali juga berubah mengerikan, tangan kanannya tiba-tiba terentang, dan kemudian dia menamparkan ke atas, kekuatan yang kuat bergejolak dari telapak tangannya.
Bang! Mileye langsung terguncang kembali ke tempatnya dengan pedangnya, dan Dwi Kali juga terguncang mundur beberapa meter. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Bagaimana Mileye ini bisa menggoyahkan Dwi Kali kembali? Dan Dwi Kali sendiri merasa ngeri. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang Mileye begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa mengalahkannya dengan 2 langkah. Dia adalah master puncak alam mahir gaib. Terlalu jenius. Dwi Kali menatap Mileye dengan keras kepala, dengan jiwa pembunuhan di matanya. Jika jenius seperti itu bangkit, dia pasti akan menjadi musuh besar Akademi Changmu. Pada titik ini, Dwi Kali akan memulai lagi, dan pada saat ini, wanita berjubah hitam yang duduk di kursi roda di sisi lain tiba-tiba berkata, "Kenapa Akademi Changmu benar-benar tidak punya siapa-siapa, dan ingin menggertak yang kecil?" Di lapangan, banyak orang berbicara. Ketika orang-orang ini melihat Akademi Changmu, ekspresi mereka semua aneh, dan beberapa bahkan tidak merahasiakan penghinaan mereka. Mileye datang sendiri, tapi Akademi Changmu ini mengirim wakil dekan untuk bertarung, yang jelas-jelas menggertak yang kecil. Dwi Kali menoleh untuk melihat wanita berjubah hitam itu. "Siapa kamu?" Wanita berjubah hitam menggelengkan kepalanya, "Hanya orang biasa." Mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya menghadap Gunung Changshan. Setidaknya puluhan ribu orang hadir hari ini. Akademi Changmu memiliki reputasi 1000 tahun. Apa wakil dekan Li tidak menginginkannya lagi? Mata Dwi Kali sedikit menyipit, ekspresinya sedikit jelek. Reputasi. Akademi Changmu secara alami peduli dengan ketenaran. Jika dia melakukannya, tentu saja masalah ini akan segera menyebar ke seluruh kerajaan Jiang, dan bahkan menyebar ke kerajaan lain. Saat itu, Akademi Changmu akan malu terhadap dunia. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba menunjuk ke arah sekelompok siswa Akademi Changmu dengan pedang panjang di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa tidak ada orang di seluruh Akademi Changmu yang memiliki keberanian datang bertarung?" Mendengar ini, wajah para siswa Akademi Changmu itu tiba-tiba menjadi jelek. Kapan Akademi Changmu begitu dihina? Segera, seorang siswa Akademi Changmu bergegas menuju Mileye, tetapi siswa itu dipotong oleh pedang terbang sebelum dia bisa mencapai Mileye beberapa meter jauhnya. Jelek. Percikan darah. Satu pedang pembunuhan instan. Mileye tidak berhenti, tetapi mengayunkan pedangnya dengan cepat. Segera, potongan-potongan mayat siswa membentuk "mu" besar. Pedang ditutup. Mileye menatap siswa Changmu yang tersisa, dan berkata dengan kejam, "Apakah tidak ada siapa-siapa lagi? Ayo, lanjutkan." Sambil berbicara, dia memegang pedang kesucian spiritual yang berdarah dan menunjuk ke arah kelompok mahasiswa Changmu. "Dengar semua mahasiswa Akademi Changmu, nama aku Mileye. Hari ini, aku bilang di sini, kalian yang membunuhku atau aku yang membunuh kalian?" Semua orang di lapangan. Dan wajah siswa Akademi Changmu sangat jelek. Terlalu menindas orang, bukan? Ini tidak terlalu menindas. Ini untuk menamparkan Akademi Changmu di depan dunia. Pada saat ini, siswa Akademi Changmu lainnya bergegas keluar. Melihat adegan ini, Dwi Kali yang berada di sampingnya dengan cepat berkata, "Jangan impulsif, kamu jelek." Pada saat ini, tubuh siswa Changmu yang baru saja keluar dari kejauhan langsung terbelah menjadi 2 oleh pedang, dan darah berceceran di tanah. Dan tubuh siswa ini dieja menjadi kata "belajar" oleh Mileye. Melihat pemandangan ini, wajah Dwi Kali sangat jelek. Ini adalah penghinaan terhadap Akademi Changmu. Pada saat ini, semakin banyak siswa Changmu turun dari Gunung Changshan, termasuk beberapa siswa yang semula sedang bertapa.
Tidak lama kemudian, ratusan siswa Akademi Changmu telah berkumpul di bawah jejak Gunung Changshan. Ketika mereka melihat 3 kata di tanah, beberapa siswa langsung marah. Segera, seorang siswa bergegas menuju Mileye lagi. Mileye menginjak kaki kanannya dengan tajam, dan dia itu berlari ke depan. Pada saat yang sama, pedang di tangannya menusuk rata, dan cahaya dingin berkedip di ujung pedang. Jelek. Pedang ini langsung menembus alis siswa. Tombak panjang di tangan murid itu juga tertusuk di perut Mileye, tapi tombak itu tidak mampu menembus kulit Mileye. Mileye memegang pedang dan menebasnya dengan ringan. Jelek. Kepala siswa itu terbelah seketika, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Mileye mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan dalam sekejap, 4 karakter berdarah Akademi Changmu muncul di tanah. Melihat pemandangan ini, beberapa siswa Akademi Changmu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dan mereka akan bergegas menuju Mileye lagi. Pada saat ini, Dwi Kali yang berada di samping tiba-tiba menghentikan semua siswa, dan dia berteriak dengan marah, "Tanpa perintah aku, siapapun tidak ada yang diizinkan untuk bertindak tanpa izin." Pada saat ini, dia secara alami telah melihat kekuatan Mileye. Kekuatan Mileye bukan lagi sesuatu yang dapat disaingi oleh siswa Changmu biasa ini. Jika terus keluar, para murid hanya akan mati. Saat itu, seorang lelaki tua muncul di lapangan. Orang yang datang adalah wakil dekan Ruandiku yang lain dari Akademi Changmu, orang yang sama yang mengancam bahwa Mileye adalah sampah yang tidak diinginkan oleh siswa Changmu. Pada saat ini, Mileye berdiri di depannya lagi dan sudah memenggal kepala Ronald, siswa paling mempesona di Changmu. Membunuh itu sangat mudah. Ruandiku melirik Mileye dengan dingin, lalu berbalik untuk melihat para penonton tidak jauh. Hari ini, Akademi Changmu memiliki urusan pribadi yang harus dilakukan. Orang-orang yang menganggur pergi sesegera mungkin. Mendengar ini, ada kegemparan di lapangan. Ini untuk mengusir orang. Pada saat ini, sekelompok Master Akademi Changmu tiba-tiba muncul di depan para penonton. Di antara para penonton, beberapa orang tidak senang dan segera berdiri. Kenapa Akademi Changmu takut? Atau tidak jauh dari situ, Ruandiku tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai. Bang! Pria yang baru saja berbicara langsung dihancurkan oleh angin kencang. Melihat adegan ini, ekspresi para penonton di lapangan tiba-tiba berubah drastis, dan segera banyak orang melarikan diri kembali. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa ini adalah Akademi Changmu. Salah satu dari 2 kekuatan terkuat di kerajaan Jiang. Bahkan keluarga bangsawan kerajaan Jiang harus menundukkan kepalanya di depan Akademi Changmu ini. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kerumunan penonton mundur total. Namun, wanita berjubah hitam di kursi roda dan pria tua di belakangnya tidak mundur. Mata Ruandiku jatuh pada wanita kursi roda itu. "Sepertinya kamu punya andalan, biarkan aku melihat." Wanita kursi roda itu tersenyum kecil. "Akademi Changmu bertingkah seperti ini, bagaimana aku bisa punya andalan?" Mengatakan itu, dia meraih tangan Lin Siye. "Ayo pergi." Lin Siye menggelengkan kepalanya. "Ikuti dia." Mileye tiba-tiba berkata, "Anak baik, kakak akan kembali padamu nanti." Lin Siye memandang Mileye, air mata mengalir di wajahnya. "Kamu berbohong padaku." Mileye berkata dengan lembut, "Kakak tidak pernah membohongimu sayang. Pergilah bersama kakak itu, kakak akan kembali sebentar lagi." Lin Siye menyeka air mata dari wajahnya, "Tapi aku ingin bersamamu." Tubuh Mileye sedikit gemetar, dan dia berkata dengan lembut, "Kamu di sini, kakak tidak bisa bertarung. Yang patuh, kembalilah dengan kakak ini,
kakak akan segera datang. Aku pegang janji. Lin Ziye menatap Mileye untuk waktu yang lama, air matanya terus mengalir, dan pada saat ini, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba membungkuk sedikit dan menekan belakang leher Lin Ziye, dan Lin Ziye langsung berada di pelukannya. Wanita berjubah hitam itu menghadap Mileye, hati-hati. Setelah selesai berbicara, wanita berjubah hitam dan pria tua itu berbalik dan pergi bersama Lin Ziye. Di lapangan, hanya Mileye yang tersisa. Mileye menatap Ruandiku yang tidak jauh dari sana, dan Ruandiku tiba-tiba menghilang di tempat. Bang! Seluruh tubuh Mileye terlempar beberapa puluh meter jauhnya tanpa peringatan, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Begitu dia bangun, ada beberapa suap darah di mulutnya. Ruandiku berjalan perlahan menuju Mileye, bukankah kamu pandai berkelahi? Ayo bertarung denganku. Suara itu jatuh, dan dia menghilang di tempat lagi. Hanya ada angin dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Bang! Mileye, yang baru saja bangun, terbang beberapa puluh kaki lagi. Ruandiku hendak melanjutkan tembakannya ketika sesosok tiba-tiba muncul di depan Mileye. Bersambung.